Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2390 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 20. Di bawah perikop, Yesus ditolak di Nazaret. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus pulang kampung di Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Menarik, di ayat 16 berkata begini, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu membaca Alkitab. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dibaca Tuhan Yesus adalah kitab Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 2. Kalau dalam Injil Lukas ayat 18 dan ayat 19, saya bacakan sekali lagi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik lagi di sini, di ayat 21, Tuhan Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa ayat firman Tuhan tersebut telah digenapi di saat Tuhan Yesus membacanya pada hari itu juga. Amin. Saudara perhatikan ayat 18, ayat 19 bahwa Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang tawanan, kepada orang buta, orang tertindas, dan orang-orang yang telah lama menantikan kedatangan Mesias. Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada semua orang bahwa Sang Mesias itu telah datang ke dalam dunia. Apa yang telah dinubuatkan para nabi,
yang dinubuatkan di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 2 telah tergenapi kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar baik yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, ada pada Yesus. Amin. Saudara, kalau roh Tuhan ada pada Yesus, itu menandakan bahwa Yesus, dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi seperti kita, menjadi manusia. Saudara, bagi orang-orang di luar sana, mereka berkata, masa Tuhan jadi manusia? Saudara, kalau kita meyakini Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, bisa berubah, bisa menjadi apapun. Karena apa? Tuhan Maha Kuasa. Amin. Nah, yang tidak bisa itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Itu nggak mungkin, itu mustahil, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan dan dia datang menjadi sama seperti kita untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua agama mengakui bahwa Yesus itu dari surga dan dia datang ke dalam dunia dan dia sudah naik ke surga, saudara. Dia saat ini ada di dalam surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus dia berasal dari surga, dia datang ke dalam dunia, dia mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dia sedang memberitakan kabar baik itu kepada kita semua. Supaya kita yang percaya pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan Yesus Kristus. Kita yang percaya kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Amin. Artinya saudara, kalau kita ada di jalan Tuhan, kita sedang mengikut kebenaran firman Tuhan, kita ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada orang-orang pada saat itu dan kepada kita semua, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Roh Tuhan ada pada Yesus. Haleluya. Yang kedua, Yesus adalah Mesias. Amin. Kabar baik yang kedua yang Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa apa yang mereka nanti-nantikan selama ini, mereka sudah berhadapan dengan Dia, yaitu Sang Mesias. Perhatikan saudara, firman Tuhan katakan, Ia telah mengurapi aku. Amin. Saudara, Mesias itu artinya orang yang diurapi. Amin. Saudara, kalau kita membaca silsilah daripada Yesus, Yesus ini adalah keturunan dari Daud. Nah, nubuatan tentang Mesias, dia harus lahir dari keturunan Daud. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan kekuatan kepada kita di dalam iman bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa dia adalah orang yang diurapi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Mesias, bicara tentang Raja di atas segala Raja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membangun satu kerajaan fisik, tetapi kerajaan sorga, kerajaan iman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Makanya saudara, kalau saudara boleh melayani Tuhan, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Kita boleh melayani Raja di atas segala Raja. Amin. Kerjakan, lakukan itu dengan sukacita. Amin. Jangan dengan sungut-sungut, saudara. Tapi lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara lihat orang Israel sampai sekarang mereka masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Mereka masih mengeraskan hati, makanya firman Tuhan dikatakan bahwa seorang imam tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Saudara, mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias.
Mereka hanya percaya Yesus ini anak dari Yusuf, anak dari Maria, anak tukang kayu, yang hidup bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka nggak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Bersyukurlah gereja Tuhan, kita semua boleh percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kabar baik yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa Yesus adalah jawaban bagi semua orang. Baik bagi orang miskin, baik mereka yang ada di dalam tawanan, mereka yang buta, mereka yang tertindas. Yesus menerima mereka apa adanya. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi orang berdosa. Yang Yesus benci hanya dosa itu. Tapi orang-orang, saudara dan saya yang berdosa, kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, menebus dosa saudara dan saya, rela mati di atas kayu salib, untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya yang berdosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang miskin, tawanan, orang buta, orang tertindas, ini adalah keadaan manusia yang ada di luar Tuhan sebenarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah harta surga. Kalau kita mungkin dilihat orang miskin, tapi kalau kita punya Yesus, kita orang kaya. Amin. Kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Dibandingkan dengan orang yang kaya tetapi tanpa Yesus. Saudara, saya selalu katakan, di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dia punya segalanya, tapi tidak ada Yesus dalam dirinya. Ketika dia mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan itu orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin saudara orang yang sederhana. Orang dibilang saudara orang susah, orang miskin, orang melarat. Tidak masalah. Yang penting ada Yesus dalam dirimu. Amin. Saudara kaya di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah pembebas bagi orang-orang tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang sudah menjadi hamba daripada dosa. Yesus datang untuk membebaskan saudara dari ikatan belenggu dosa itu. Amin. Asal saudara menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka semua yang mengikat saudara akan dilepaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu tidak ada yang gratis. Apa yang iblis kasih kepada saudara, itu tidak ada yang gratis, saudara. Saudara harus membayar mahal. Orang yang sudah ditawan oleh iblis itu tidak bisa dilepaskan kecuali di dalam nama Yesus. Amin. Saudara lihat, orang kalau sudah pakai narkoba, saudara sulit untuk melepaskan itu. Orang kalau sudah terikat dengan rokok, minuman keras, sudah terikat dengan rozina, saudara cabul, saudara agak-agak susah untuk dilepaskan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sanggup melepaskan kuasa-kuasa kegelapan itu. Amin. Haleluya. Dan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya yang terikat di dalam dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara, maka saudara akan terlepas dari semua ikatan yang membelenggu saudara. Bertobat di dalam nama Yesus. Maka saudara akan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah penuntun, petunjuk jalan bagi orang-orang buta. Saudara, kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita ini sama seperti berjalan di dalam kegelapan. Saudara, kita seperti orang buta yang tidak dapat melihat apa-apa. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu ada jurang maut di depan kita. Karena kita buta, kita tidak melihat, akhirnya apa? Kita masuk ke dalam jurang itu. Yesus datang menjadi terang sehingga kita dapat melihat jalan Tuhan.
Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, memberikan kabar baik buat kita. Dia menjadi jalan kebenaran dan hidup itu. Amin. Sehingga kita yang tadinya gelap, yang tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita, sekarang kita melihat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menuntun kita. Dia membawa kita ke jalan yang benar. Amin. Memang jalannya, saudara, sempit. Memang jalannya, saudara, memang rumit. Karena memang hanya sedikit orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Beda dengan masuk ke dalam neraka. Begitu lapangnya jalan itu. Begitu mulusnya jalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sayang, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menuntun kita, saudara jangan protes, saudara. Jangan melawan, jangan keraskan hatimu, ikut saja. Amin. Karena Tuhan tidak akan membawa kita kepada jalan yang menuju anta berantah. Tuhan tidak akan membawa kita kepada jalan yang akhirnya kita tersesat. Tidak mungkin. Sebab Tuhan akan membawa kita ke jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus datang menjadi pembebas, menjadi juru selamat bagi orang-orang yang tertindas. Amin. Saat ini mungkin saudara sedang memiliki pergumulan yang berat. Saat ini mungkin saudara sudah mengalami banyak sekali persoalan, tekanan yang datang dari kiri kanan muka belakang saudara, atas bawah. Saudara mungkin saat ini sangat-sangat tertindas. Dan saudara saat ini sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya punya kabar baik buat saudara. Tuhan Yesus datang menjadi pembebas buat kita. Amin. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari bangsa Israel, ketika mereka tertindas, mereka diperbudak, mereka mengalami satu keadaan di mana mereka ada di titik nol, bahkan minus dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang cari Tuhan. Mereka berseru, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan kirim penolong buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada dalam situasi seperti itu, berserulah, berdoalah, beribadalah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan datang membebaskan saudara. Amin. Tuhan datang untuk menolong saudara, untuk menyelamatkan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus datang membawa kabar baik kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita menjadi kabar baik buat saudara dan saya, bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Amin. Artinya Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Yesus adalah Mesias. Amin. Ia orang yang diurapi. Dia adalah raja di atas segala raja. Yang ketiga kita belajar kabar baik yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa Yesus adalah jawaban bagi semua orang, baik itu bagi orang miskin. Yesus datang menjadi jawaban buat mereka. Saudara, karena apa saudara? Karena kalau kita menggunakan konsep keselamatan dalam perjanjian lama, saudara membawa korban kepada Tuhan, di rumah Tuhan, saudara itu butuh biaya. Apalagi sistem yang ada di bait suci pada saat itu sudah korupsi, saudara. Antara imam dan juga penjual ternak. Jadi saudara, kesannya hanya orang kaya yang bisa mendapat pengampunan, karena hanya mereka yang bisa membeli hewan korban, karena mereka punya duit. Tetapi bagi mereka orang miskin sudah tidak ada lagi harapan. Makanya Yesus datang membawa kabar baik
kepada orang miskin, kepada orang tawanan, kepada orang buta, kepada orang-orang yang tertindas. Yesus datang kepada mereka, menjadi jawaban buat mereka. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, untuk menebus mereka, untuk menunjukkan jalan kepada mereka, jalan menuju surga. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kabar baik ini boleh kita semua terima dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.